Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Rokaya akan membacakan bagian yang pertama. Faslun fil wara'i fi halati ta'lim. Ruya ba'duhum hadisan fi hadal babi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtilahu wa huwa hukiya annal imama sayyukhal jalila Muhammad bin al-Fadli kana fi hari ta'allumihi la ya'kulu min ta'amis suq wa kana abuhu yaskunu fi rastaki wa yuhayyi'u ta'amuhu wa yadkhulu ilayhi yawmal jumu'ati fara'a fi bayti banihi khubj suki yawman falam yukallimuhu sakhitan alayhi fa'tadarabnuhu faqala mashtaraituhu ana walam arda bihi walakin ahdarahu syariki faqala abuhu law kunta tahtahu wa tatawara'u lam yajtari syarikuka bidzalik wa hakadha kanu yatawara'una falidhalika ufiqu lil ilmi wan nashri hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah. Artinya, sebagian di antara mereka meriwayatkan hadis terkait permasalahan ini. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa tidak menjaga diri dalam menuntut ilmu, Allah akan mengujinya dengan salah satu dari 3 perkara. Allah mematikannya di masa mudanya, Allah menempatkannya di perkampungan-perkampungan bersama orang-orang bodoh, atau mengujinya dengan melayani sultan. Karenanya, semakin seorang penuntut ilmu menjaga diri, ilmunya lebih bermanfaat, lebih mudah dipelajari ilmunya, dan memiliki faedah-faedah yang lebih banyak. Termasuk di antara bentuk sikap menjaga diri adalah menjaga diri dari kenyang makanan, banyak tidur, banyak membicarakan hal-hal yang tidak membawa manfaat, dan menjaga diri dari memakan makanan pasar jika memungkinkan, karena makanan pasar itu memungkinkan najis dan kotor, jauh dari disebutnya nama Allah, dan lebih mendekati kelalaian. Selain itu, karena tetapan orang-orang miskin tertuju kepadanya, namun mereka tidak mampu membelinya, lalu mereka merasa tersakiti karenanya, sehingga keberkahan makanan tersebut hilang. Dikisahkan bahwa Al-Imam Asy-Syaikh Al-Jalil Muhammad bin Fadl tidak memakan makanan pasar ketika belajar. Ayahnya tinggal di perkampungan mempersiapkan makanan untuknya dan menjenguknya pada hari Jumat. Suatu hari, ia kemudian melihat roti pasar di rumah anaknya, hingga ia tidak berbicara kepada anaknya karena marah kepadanya. Anaknya menjelaskan kepadanya dan berkata, bukan aku yang membeli roti itu dan aku tidak merelakannya, tapi temanku yang membawakannya. Ayahnya kemudian berkata kepadanya, andai kau berhati-hati dan menjaga diri, tentu temanmu tidak akan berani melakukan hal itu. Seperti itulah mereka menjaga diri. Karenanya, mereka mendapatkan pertolongan untuk belajar dan mengajarkan ilmu hingga nama mereka tetap abadi sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaulia Dewi dengan nomor induk mahasiswa 11920202445. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan pasal tentang sifat menjaga diri pada saat belajar, paragraf 4-6. Wa waswa faqihun min zuhadil fuqaha talibal ilmi ayyataharraza anil ghibah wa an majalisatil mukatsari wa qala man yukatsirul kalam yasriku umraka wa yadi'u awqatuka. Yang artinya, seorang faqih dari kalangan fuqaha yang zuhud berwasiat kepada seorang penuntut ilmu, hendaklah engkau menjaga diri dari ghibah dan berkawan dengan orang yang banyak bicara. Ia berkata, orang yang banyak bicara itu mencuri umurmu dan menyia-nyiakan waktumu. Wa minal wara'i ayyajtaniba min ahlil fasad wal ma'asi wat ta'tili yujawirus sulha'i. Fa innal mujawarata mu'assarah wa ayyajlisa mustaqbilal qiblah wa yakuna mustanan bisunnatin nabi alaihi salatu wassalam wa yagtanima da'wata ahlul khair wa yataharraza an da'watil mazlumin. Yang artinya, termasuk di antara bentuk sikap menjaga diri adalah menjauhi para ahli kerusakan, kemaksiatan, dan pengangguran, karena pergaulan itu pasti berpengaruh. Bentuk lain dari sikap menjaga diri adalah duduk menghadap kiblat, mengikuti sunnah Nabi SAW, memanfaatkan doa orang-orang baik, dan menjaga diri dari doa orang-orang teraniaya. Wa hukiya anna rajulaini kharajan fi talabil ilmi lil gurbah
wa kana syarikaini faraja'a ba'da sinina ila baladihima wa qad fakiha ahaduhuma wa lam yafkuhil akhar. Fata'ammalu fuqaha'ul bilad wa sa'alu an halihima wa tikrarihima wa julusihima fa akhbaru anna julusal ladzi tafaqqaha fi halit tikrar kana mustaqbilal qiblah wal misra alladzi hasalal ilmi fihi wal akhar kana mustaqbiral qiblah wa wajhahu ila ghairil misri. Fattafaqal ulama wal fuqaha annal faqiha bi barakah istiqbalil qiblah id huwa sunnah fil julusi illa inda darurah wa bi barakah du'ail muslimin fa innal misra la yakhlu minal ibad wa ahlil khair wa zuhdi fa zahiru anna abidan da'alahu fil lail, yang artinya dikisahkan ada dua orang pergi menuntut ilmu di negeri-negeri asing. Keduanya adalah sekutu dalam ilmu. Setelah beberapa tahun, keduanya kembali pulang ke negeri mereka berdua, di mana salah satu di antara keduanya menjadi faqih dan yang lainnya tidak menjadi faqih. Para fuqaha negeri setempat kemudian memikirkan dan bertanya tentang kondisi keduanya. Bagaimana cara keduanya dalam mengulang pelajaran dan cara duduk mereka berdua. Mereka kemudian diberitahu bahwa duduknya orang yang menjadi faqih ketika mengulang pelajaran menghadap ke kiblat dan menghadap kota di mana ia menimba ilmu di sana, sedangkan yang lainnya membelakangi kiblat dan wajahnya menghadap ke kota lain. Ulama dan fuqaha akhirnya sepakat bahwa si faqih tersebut menjadi faqih karena berkah menghadap kiblat. Sebab duduk menghadap kiblat adalah sunnah dalam duduk, kecuali dalam kondisi terpaksa. Juga karena berkah doa kaum muslimin, sebab di kota itu pasti ada ahli ibadah dan orang-orang baik. Nampaknya ada seorang ahli ibadah yang mendoakan kebaikan untuknya pada malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai faslun bil wara' ihadatit ta'allum. Fayanbaghi li talibil ilmi alla yatahawanu bil adzabi was sunan. Wa man tahawanu bil adzabi haramus sunan, wa man tahawanu bis sunan haramul faraid, wa man tahawanu bil faraid haramul akhirah. Wa ba'duhum qalu bihadza hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, seorang penuntut ilmu selayaknya tidak menyepelekan adab-adab dan sunnah-sunnah. Karena siapa yang menyepelekan adab-adab, ia terhalang dari sunnah. Siapa yang menyepelekan sunnah, ia terhalang dari kewajiban. Siapa yang menyepelekan kewajiban, ia terhalang dari akhirat. Maksud daripada kalimat ini yaitu seorang penuntut ilmu harus memperhatikan akhlak, adab, perilaku ketika sedang menuntut ilmu, terutama ketika berhadapan dengan seorang guru. Karena guru itu merupakan cikal bakal, sangat berpengaruh terhadap manfaat atau tidak manfaatnya ilmu yang kita dapat. Berakhlak yang baik kepada seorang guru maka akan menimbulkan pengaruh yang baik terhadap penuntut ilmu. Jika seorang penuntut ilmu memiliki perilaku yang buruk terhadap gurunya, maka jangan harap ilmunya bermanfaat dan berkah. Walaupun si murid itu, si penuntut ilmu itu cerdas, pintar, kitab-kitabnya banyak, pengetahuannya luas, tapi berperilaku buruk terhadap guru sehingga tidak punya ridho dari seorang guru, tidak ada doa dari seorang guru, maka jangan harap ilmunya bermanfaat dan berkah. Kemudian selanjutnya wayam bagi ayat surah salah wa yusalli salatul khashiin min dzalika 'aunun lahu 'ala tahsili wa ta'allum. Kemudian seyogianya bagi seorang penuntut ilmu
sudah semestinya memperbanyak sholawat dan sholat yang khusyuk. Karena dua hal ini akan berpengaruh terhadap si penuntut ilmu. Jika si penuntut ilmu sering membaca sholawat, sholat dengan khusyuk, maka hatinya akan tenang, pemikirannya jernih, sehingga ketika mendapatkan pengetahuan dari guru, ia akan gampang mencerna, ia akan gampang memahami ilmu. Nah, sehingga Syekh Al-Jahid Al-Hujjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi membuatkan syair, yaitu Kullil awamiri wan nawahi hafidha wa ala salati muwadifan wa muhafidha watlub uluma syar'i wajahad wasta'in bit-thayyibati tasir faqihan hafidha was'al ilahaka hafadh hifdik raghiba min fadlihi fallahu khairun hafidha. Arti dari bait-bait yang dibuat oleh Syekh Al-Jahid Al-Hujjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi ini yaitu, jadilah orang yang menjaga perintah-perintah dan larangan, dan jadilah orang yang rutin dan memelihara sholat, tuntutlah ilmu syariat bersungguh-sungguh, dan mintalah pertolongan dengan perantara kebaikan-kebaikan, niscaya engkau akan menjadi seorang yang faqih dan penghafal. Mintalah perlindungan kepada Tuhanmu seraya berharap karunia-Nya, karena Allah itu sebaik-baiknya penjaga. Nah, dalam bait ini dijelaskan sepatutnya seorang penuntut ilmu harus menanamkan sifat waro, apik dalam segala perkara. Perilakunya terjaga, bahasanya terjaga, semua kehidupannya terjaga dari perilaku-perilaku yang buruk, perilaku-perilaku yang menjerumus terhadap keharaman. Karena perilaku yang buruk atau sering melakukan perkara yang haram akan mempengaruhi daya semangat, daya kecerdasan bagi penuntut ilmu. Nah, kemudian si penuntut ilmu juga harus bersungguh-sungguh ketika di dalam menuntut ilmu. Dengan bersungguh-sungguh, maka si penuntut ilmu akan berhasil di dalam masa pencarian menuntut ilmu. Kemudian beliau juga masih membuatkan syair, Ati'u wajaddu wala taksalu wa antum ila rabbikum turja'un. Taatlah, bersungguh-sungguhlah, dan jangan bermalas-malasan, karena kepada Rabblah kalian akan kembali. Ini khusus untuk para santri atau para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh, taat bersungguh-sungguh, dan jangan bermalas-malasan. Karena ketika kita kalah dengan nafsu sehingga bermalas-malasan, tidak bersungguh-sungguh, maka jangan harap kita dalam menuntut ilmu berhasil. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan ilmu yang berkah. Wala tahja'u fa khiyarul wara qalilan minal laili ma yahja'un. Janganlah kalian tidur, karena orang-orang terbaik itu sedikit sekali mereka tidur pada malam hari. Dia atau seseorang yang memiliki cita-cita yang tinggi, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, maka dia akan rela mengkorbankan waktu tidurnya demi menuntut ilmu, memutolaah, mengulang pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya, menguatkan hafalan, membaca buku, membaca kitab, dan lain sebagainya. Karena kelak di masa yang akan datang dia akan berhasil, karena rela mengorbankan waktunya demi menuntut ilmu, semua waktunya demi menuntut ilmu, sehingga waktu tidurnya berkurang. Masya Allah. Wa yang bagi ayastashaba diftaru ala kulli halin yutola'am
Wakil man lam yakun diftara fi kummi lam tasbit al hikmah fi qalbihi wa yanbaghi ay yakuna fi diftari bayadi wa yastashabu al muhabarah liyaktuba ma yasma'u min al ulama. Faqad dzakarna hadis Hilal bin Yasar. Juga selayaknya si penuntut ilmu ini membawa buku dalam segala kondisi. Artinya jangan sampai terlepas dari kehidupan orang yang sedang menuntut ilmu buku. Artinya seorang penuntut ilmu harus rajin-rajin membaca, rajin-rajin mengulas buku-buku, literasi buku, sehingga pemahamannya luas. Pemahamannya semakin hari, semakin minggu, semakin bulan bertambah. Siapa yang di dalam bukunya, siapa yang di dalam saku bajunya tidak ada buku, maka hikmah tidak tertanam kuat di dalam hatinya. Nah, buku yang ia bawa selayaknya menyisakan halaman kosong dan selayaknya selalu membawa tempat tinta untuk menulis kata-kata yang ia dengarkan. Maksudnya, jadi si penuntut ilmu ini menyediakan buku kosong supaya ketika dia sedang menuntut ilmu, mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh gurunya, kemudian dari si penuntut ilmu ditulis. Mengapa ditulis? Karena sifatnya manusia itu kan lupa. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Untuk menjaga keilmuan, untuk menjaga ilmunya supaya tidak lupa, maka ditulis. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ilmu itu seperti hewan buruan, sedangkan pena adalah tali pengikatnya. Maka ikatlah dengan kuat buruanmu. Artinya ketika kita sedang menuntut ilmu, maka tulislah supaya ilmu tersebut tidak hilang. Jika kita di masa yang akan datang lupa, maka kita bisa memutolaah, mengulang kembali pelajaran yang telah kita tulis sehingga kita tidak lupa. Wallahu a'lam bishawab.